Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan hanya menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik di tanah air, tetapi juga menarik perhatian berbagai pihak dari berbagai latar belakang. Sosok pemimpin spiritual yang dikenal dengan pesan-pesan damainya ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar agama serta memperkuat semangat toleransi di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi. Menanggapi hal ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menanggapi kunjungan bersejarah tersebut. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan Kepala Negara Vatikan, memulai perjalanan apostoliknya ke kawasan Asia Pasifik dengan salah satu destinasi utamanya adalah Indonesia. Kunjungan ini berlangsung dari Selasa 3 September hingga Jumat 6 September 2024 dan menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan antar agama di tanah air. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyatakan bahwa kedatangan Paus Fransiskus merupakan suatu kehormatan besar bagi Indonesia. JK, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus menyambut kunjungan ini dengan tangan terbuka dan hati yang penuh penghargaan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menciptakan momen bersejarah yang tak hanya menjadi kebanggaan bagi umat Katolik, tetapi juga menyedot perhatian berbagai kalangan di tanah air. Sebagai sosok pemimpin spiritual yang dikenal dengan pesan-pesan damai, Paus Fransiskus diharapkan dapat mempererat hubungan antar agama serta memperkuat semangat toleransi di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman agama. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ya tentu kedatangan Paus Fransiskus itu suatu kehormatan untuk kita semua untuk menerima dengan baik. Karena Indonesia sebagai negara walaupun penduduk Katolik tidak terlalu besar, tapi bagi kita semua toleransi yang penting. Siapapun pemimpin agama lain kita harus sambut dengan berbesar hati. Harapan Pak JK sendiri terkait kedatangan dari Paus Fransiskus seperti apa? Ya tentu lebih mempererat hubungan antar agama bagi kita semua dan perdamaian, karena Paus itu selalu mendorong perdamaian. Menurut JK, meskipun jumlah umat Katolik di Indonesia relatif kecil, hal tersebut tidak mengurangi pentingnya penghormatan terhadap Paus Fransiskus sebagai pemimpin agama dunia. Kedatangan Paus selanjutnya akan membawa dampak positif bagi bangsa, terutama dalam memperkuat hubungan antar agama dan mempromosikan perdamaian di tengah keragaman yang dimiliki Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap setiap tamu negara. Terlebih lagi, seorang pemimpin yang membawa pesan-pesan perdamaian seperti Paus Fransiskus. JK menambahkan bahwa kunjungan ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman agama yang ada, serta mempererat persatuan sebagai bangsa. Rahmatia, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, pada Selasa 3 September 2024 kemarin, Haris mahasiswa S3 Ilmu Komunikasi berhasil meraih gelar doktor melalui ujian promosi doktor di Universitas Hasanuddin. Ujian yang diadakan di Aula Profesor Fahrudin, Gedung Pasca Sarjana ini disaksikan oleh sejumlah akademisi dan juga turut hadir Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia sebagai penguji eksternal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sidang terbuka promosi doktor oleh Haris, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, dihadiri oleh guru-guru besar Universitas Hasanuddin sebagai tim promotor dan juga tim penguji. Sidang terbuka ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI sebagai penguji eksternal. Juga turut hadir Ketua Umum Gapensi, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Andi Rukman Nurdin Karumpa. Haris dalam meraih gelar doktor mengambil judul disertasi yakni Model Komunikasi Penanganan Konflik melalui Program Pemberdayaan Orang Asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni. Disertasi ini menganalisis penyelesaian untuk penanganan konflik yang terjadi khususnya di Kabupaten Teluk Bintani melalui model komunikasi dalam pemberdayaan orang asli Papua.
Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa lebih efektif menggunakan model komunikasi triparti dalam penanganan konflik. Penanganan konflik dapat dilakukan melalui komunikasi triparti, yakni komunikasi 3 partisipan yang berkepentingan untuk mencari solusi dengan duduk bersama antara pemerintah dengan pemuka pendapat bersama masyarakat. Yang pertama, terima kasih karena telah memberi ruang buat saya untuk berbicara. Kenapa saya pilih judul ini? Karena saya melihat Papua itu perlu banyak komunikasi antara pusat dan daerah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memajukan Papua menjadi bagian dari NKRI yang setara. Itu judulnya. Itu yang membuat saya harus mencari hal apa yang baru yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di Papua. Oh ya, intinya ini adalah bagaimana komunikasi triparti. Triparti itu adalah komunikasi 3 kelompok, yaitu pemerintah, masyarakat, dan opinion leader bersatu dalam membahas satu kepentingan masyarakat yang sangat banyak, khususnya yang ada di Papua, baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Inilah yang menjadi inti daripada konsep penelitian saya, dengan catatan bahwa apa yang diteliti ini itu adalah orang Papua sendiri dan dikembalikan kepada Papua. Dengan tujuan apa? Membangun Papua. Bisa, karena di luar Papua juga ada masyarakat adat kan, dan petua-tua adat juga ada. Ada juga opini-opini lain selain di tua-tua adat itu. Kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin bisa membawa aspirasi masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa. Itu adalah kelompok yang disebut sebagai opinion leader, yang bisa membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah dan juga membahas bersama bagaimana kepentingan masyarakat itu. Ya, disertasi ini adalah menjadi salah satu tatanan ilmiah dengan harapan saya bahwa dapat digunakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, termasuk oleh siapa saja yang disebut stakeholder untuk dijadikan sebagai satu bahan pedoman untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia dan lebih khusus lagi di Papua. Karena yang konsep ini adalah konsep yang sangat disebut sebagai general, yang bisa membuka ruang bagi kemajuan di mana saja untuk Indonesia ini terkait dengan masyarakat. Karena tidak bisa masyarakat itu hidup tanpa komunikasi. Dan tidak mungkin masyarakat berkomunikasi tanpa orang. Nah, oleh karena itu konsepnya adalah komunikasi menyelesaikan masalah, tapi komunikasi juga bisa membuat masalah apabila salah berkomunikasi. Ya, jadi yang paling panjang adalah ketika saya dengan Prof. Debia, Prof. Unde, Prof. Jenny sebagai promotor saya, ibaratkan kita kan yang butuh. Dan itu perlu perjuangan. Bayangkan saya jalan dari Bintuni itu jalan darat itu 6 jam. Naik pesawat 2 jam ke sini. Dan saya harus tunggu ketemu dengan tujuan ketemu dengan promotor dan kopromotor. Daripada saya tidak mungkin harus pulang. Saya harus tunggu sampai saya ketemu supaya ada hasilnya. Kalau tidak saya sudah buang biaya, buang tenaga, kalau saya tidak ada hasil percuma. Nah, ada hal yang menarik yang membuat saya tertantang untuk selesaikan ini. Bahwa dipikir bahwa kita Papua tidak bisa, tapi saya buktikan bahwa kita juga bisa, Papua juga bisa. Ya, saya kira disertasi dari Saudara Haris ini kan tentang model komunikasi dalam menyelesaikan konflik di Teluk Bintuni. Artinya model komunikasi yang seperti apa? Ya tadi kan dikatakan tripartit ya tadi ya. Nah, artinya bahwa komunikasi yang dibangun ini adalah bagaimana melibatkan tokoh masyarakat, ketua adat, pemerintah, ya kan, tokoh agama, sehingga disitulah model komunikasi. Kalau kita lihat dari komunikasinya Laswell itu kan singkat ya, jadi ada komunikan, ada media, ada pesan, kemudian juga ada komunikan, orang yang menerima pesan. Nah, disinilah pesan-pesan yang melalui komunikasi ini harus jelas kepada masyarakat. Terkadang karena ada peran media, itu kan berita-berita isu-isu yang hoax itu kan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Oleh karena itu, tatkala model komunikasi ini langsung bersentuhan dengan tatap muka, maka komunikasi ini bisa langsung diterima oleh para masyarakat. Sehingga yang tadinya masyarakat itu termakan isu ataupun berita-berita di media, maka bisa diluruskan dengan model komunikasi ini. Saya kira itu. Ya, saya kira
kira komunikasi ini bisa ditularkan ke daerah-daerah lain ya, karena cukup berhasil kan, karena dengan adanya komunikasi dengan melibatkan banyak masyarakat, banyak tokoh agama, kemudian juga dengan tokoh-tokoh adat dan sebagainya, bahwa konflik-konflik tadi bisa diselesaikan. Terutama di Papua ini kan sekarang ini sudah mekar menjadi 6 provinsi, sehingga memiliki karakter konflik yang berbeda-beda. Oleh karena itu model komunikasi ini bisa dijadikan role model di daerah-daerah lain. Saya kira itu. Saya kira kita memang punya kemitraan ya dengan kampus, apalagi sekarang ini kami punya program satu namanya adalah desa wisata, yang kedua desa energi, yang ketiga adalah internet desa. Kebetulan internet desa ini kami yang punya ide, kemarin kami mengumpulkan yaitu komunitas desa yang tadinya 9 komunitas desa, ada Abdesi, ada Peradaban Nusantara dan sebagainya, kami satukan menjadi namanya Desa Bersatu. Nah, Desa Bersatu ini kita kan isinya kan kepala-kepala desa, ya kan? Nah, melalui Asosiasi Pemerintahan Kepala Desa inilah kami akan mencanangkan yang namanya internet desa. Di desa itu kan banyak yang belum punya jejaring. Nah, sementara ini kan mahal, 200 ke atas. Nah, kami punya program itu per bulan hanya 75.000. Nah, sehingga kita juga bekerjasama dengan Starlink supaya ini bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Nah, di samping itu kita desa energi, kita kerjasama dengan kemitraan Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kemudian desa wisata. Nah, desa wisata ini sekarang kita sudah kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga 3 program tadi ke depannya akan menjadi sebuah prioritas. Kita bisa bekerja sama dengan kampus-kampus ya, termasuk juga tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu sangat bisa dimungkinkan sekali karena memang kami dalam 1 tahun 2 bulan ini mempelajari bahwa kemitraan dengan kampus itu kita bisa mensinergikan. Kenapa? Kami ada namanya pendamping desa. Pendamping desa itu yang mendampingi bagaimana pola perencanaan terhadap pembangunan di desa. Selain itu adalah penggerak swadaya masyarakat. Nah, penggerak swadaya masyarakat itu ASN. Nah, sehingga perlu adanya sebuah kolaborasi dengan kampus, bagaimana pelatihan-pelatihan model yang terbaru untuk bagaimana mengembangkan sebuah SDM di desa. Saya kira itu sangat cocok bahwa kami akan mengembangkan dan membangun kemitraan dengan kampus. Kalau Nusantara Mantra ini hanya 18 kampus, mungkin nanti kita bisa sampai 100 kampus. Saya benar-benar mengikuti mulai dari awal ya, para penguji ya. Dan biasanya orang mengambil doktor itu pikiran-pikiran saya ini mudah-mudahan ini jangan-jangan orang lain yang buat gitu ya. Tapi ternyata dari semua penanya, ya, dari beberapa prof, dia mampu menjawabnya dengan baik. Itu menandakan bahwa saudara Haris ini benar-benar layak mendapat gelar doktor. Dan menurut saya ini orang lapangan ya, tahu benar-benar semua situasi, kondisi, kemudian gaya komunikasi yang harus disampaikan kepada masyarakat Papua. Dan mudah-mudahan dengan gelar ini ya, saudara Haris dapat meningkatkan taraf hidup ya masyarakat orang asli Papua yang juga memang cukup lama di sana. Dia benar-benar lama berkarir di situ ya, di Teluk Bintuni. Dan saya salut ya, karena begitu dia telaten ya, kemudian tidak ada rasa-rasa gugupnya sama sekali menjawab beberapa penanya yang biasanya orang apa yang ditulis lain yang ngomongin. Ini benar-benar apa yang dia tulis dalam disertasinya, kemudian beberapa promotor, kemudian penguji yang menanyakannya, semuanya dijawab dengan baik. Saya pikir saya salut, bangga dan orang-orang seperti ini yang benar-benar diberikan tempat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Thank you. Acara ini kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari para promotor dan penguji dan tamu undangan yang hadir, serta dilanjutkan dengan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Zara Sabita Sucheng, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Universitas Hasanuddin baru saja telah menggelar wisuda periode September pada tanggal 2 dan 3 September 2024 di Baruga, Pangeran Petarani. Kebahagiaan momen ini tentu tidak hanya dirasakan oleh para wisudawan dan wisudawati, namun juga bagi para keluarga.
Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Momen kebahagiaan dihadirkan Universitas Hasanuddin yang kembali telah meluluskan sebanyak 2.763 mahasiswa melalui prosesi wisuda periode September 2024. Wisuda yang dibagi menjadi 3 tahap ini tentu menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan wisudawan maupun wisudawati, namun juga bagi para keluarga. Setelah bertahun-tahun mendampingi dan mendukung pendidikan anak-anak mereka, para orang tua juga keluarga menyaksikan buah kerja keras mereka memuncak dalam sebuah acara yang penuh dengan kebanggaan dan air mata. Kasmawati, mewakili orang tua salah satu wisudawan asal Kabupaten Sinjai mengatakan, atas kebahagiaan menyambut momen tersebut, dirinya dan keluarga lainnya telah tiba di Makassar sehari sebelum sang keponakan diwisuda. Ia bersyukur dan berbangga sang keponakan yang berhasil melewati masa-masa perkuliahan selama 4 tahun. Kasmawati berharap agar sang keponakan tak berhenti mencari ilmu meski telah bergelar sarjana. Hal serupa juga dirasakan Erawati. Ibu 3 anak ini merasa berbangga anaknya yang berasal dari program studi geofisika bisa ikut wisuda bersama mahasiswa lainnya. Ia bersyukur sebab anaknya lulus dengan nilai yang memuaskan. Erawati menambahkan bahwa anaknya tersebut tergolong anak yang cerdas. Dibuktikan dengan beasiswa yang diraihnya saat berkuliah. Kepada sang anak, ia berharap bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga, bangsa, dan negara. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa Ibu dan dari mana asalnya? Nama saya Kasmawati Husain dari Kabupaten Sinjai. Dari Kabupaten Sinjai. Ibu datangnya di sini sejak kapan Ibu? Sejak kemarin. Sejak kemarin. Ini yang diwisuda keluarganya anaknya atau? Anaknya adik. Anaknya, berarti keponakannya. Iya, ponakan. Kalau boleh tahu ini sebagai keluarga mungkin bagaimana sih rasanya Bu keluarganya ada di wisuda hari ini? Sebagai tantenya ya, bundanya ya. Iya betul. Kalau bahagianya luar biasa banget. Karena perjalanan karirnya sampai sekarang, alhamdulillah sampai di titik ini, masya Allah. Itu. Dan ini yang diwisuda keluarganya ini baru pertama kali atau baru pertama kali dari saudara, baru pertama kali kok dari saudara. Dan ini semua keluarga mendukung ya Bu proses? Alhamdulillah mendukung banget. Ada yang mau disampaikan Ibu mungkin kepada ponakannya yang diwisuda hari ini? Oh itu. Iya. Apa ya? Semangat atau apa? Motivasi begitu? Iya, iya. Sebagai bundanya ya, saya kasih saran supaya belajar dan teruslah belajar sampai, karena namanya pembelajaran itu tidak ada habisnya kan. Pokoknya apapun yang dia lakukan, apa yang dia cita-citakan, apa yang selalu saya selalu dukung, saya selalu support, dan saya selalu doakan semoga apa yang dicitakan semuanya berhasil. Insya Allah. Amin. Tak hanya itu, kebahagiaan juga dirasakan pasangan Hasnawati dan Tahir asal Kabupaten Bone. Dengan raut wajah tersenyum, keduanya merasa bangga sang putri bisa meraih gelar sarjana farmasi. Harapannya tak lain sang putrinya bisa melanjutkan pendidikan magister ataupun profesi apoteker. Oke, Bapak Ibu kalau boleh tahu namanya siapa dan dari mana asalnya? Kami dari Kabupaten Bone. Saya Hasnawati, ibunda dari Andi Hardianti Tahir. Namanya apa sih? Muhammad Tahir. Oke. Ini anaknya kalau boleh tahu dari jurusan mana Bu yang diwisuda? Dari farmasi. Farmasi. Nah itu gimana sih Pak? Bapak Ibu ini perasaannya sebagai orang tua yang mungkin anaknya 4 tahun sudah sampai sarjana farmasi. Boy sangat gembira dan bahagia sekali hari ini. Oke. Dan tentunya selama perkuliahan anaknya didukung ya, disupport. Wah. Tapi terakhir Bapak Ibu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada anaknya yang wisuda hari ini? Semoga bisa lanjut S2. Prosesi wisuda memang menjadi momen kebahagiaan yang ditunggu para mahasiswa dan keluarga setelah menjalani 4 tahun perkuliahan. Dengan kebanggaan yang dirasakan para orang tua, mencerminkan peran mereka dalam mendukung pendidikan dan kesuksesan anak mereka. Zulkarnain, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.